Pembelajaran kita hari ini terkait dengan ilmu sosial, yaitu sosiologi. Nah, di dalam sosiologi ada sebuah pembahasan yang namanya adalah interaksi sosial. Ya, jadi apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah intisari kehidupan sosial. Artinya, kehidupan sosial tampak secara konkret dalam berbagai bentuk pergaulan dengan orang lain. Ya, kehidupan Anda sehari-hari, Anda bergaul dengan komunitas Anda, setiap hari Minggu Anda bisa bertemu dengan kawan-kawan Anda, berarti Anda berinteraksi. Nah, itu yang disebut dengan interaksi sosial. Contohnya apa saja kegiatan interaksi sosial itu? Yang pertama, kegiatan di kelas. Nah, itu interaksi sosial. Kemudian misalkan Anda kalau di Indonesia punya motor, kemudian motor Anda rusak, Anda membawa ke bengkel. Anda berkomunikasi dengan orang bengkel, itu interaksi sosial. Kemudian ada mahasiswa yang berdemo. Nah, dia berkumpul, kemudian berjanji bertemu di satu tempat. Nah, itu namanya interaksi sosial. Apalagi kampanye, ya. Kalau dulu Pilpres, ya itu ada interaksi sosial juga, ya. Dan itu adalah contoh interaksi sosial. Jadi kalau misalkan ditanya, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah bentuk pelaksanaan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atau bisa juga dikatakan sebagai bentuk pergaulan sosial menjadi bukti betapa manusia membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Nah, itu yang disebut sebagai interaksi sosial. Tetapi ada terminologi lain dari interaksi sosial. Misalkan menurut Kimball, Young, Raymond, and Wimek, mereka mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis. Jadi tidak statis ya, hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu. Antara individu dengan kelompok maupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Saya lebih cenderung memaknai bahwa interaksi sosial itu seperti apa yang mereka katakan. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok lain. Jadi chapter kita adalah berkenaan dengan interaksi. Nah, syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama itu adalah adanya kontak. Ya. Sekarang kan Anda bisa melakukan kontak lewat email, lewat WhatsApp, lewat telepon, ya. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, jadi ada dua syarat interaksi sosial. Ada kontak dan komunikasi. Kita mulai dari kontak, ya. Jadi medianya bisa macam-macam, ya. Kontak itu bisa kontak antar individu, bisa juga kontak antar kelompok. Ya. Nah, contoh kontak antar individu, misalkan Anda mengontak keluarga Anda di Indonesia, berarti kontak antara anak dengan orang tuanya. Anda WhatsApp Pak Fajar, Pak ini nggak ngerti nih soal ini, berarti kontak antara murid dengan gurunya, itu kontak. Tetapi kontak bisa juga antar kelompok. Ya, misalkan kontak antara dua perusahaan atau satu perusahaan dengan perguruan tinggi. Misalkan perusahaan A membutuhkan riset tentang bagaimana mendesain mobil. Ya, risetnya dilakukan oleh perguruan tinggi, berarti kontak antar kelompok. Kalau di Hong Kong misalkan kontak antara satu majelis taklim dengan majelis taklim lainnya. Misalkan membuat kegiatan untuk memanggil ustadz di stadion misalkan, di Queen Elizabeth. Nah, itu adalah kontak antar kelompok. Ya. Nah, kemudian kontak antar individu dan suatu kelompok. Ya. Misalkan kontak antara calon anggota dengan satu kelompok masyarakat. Misalkan Anda ingin masuk ke dalam anggota Forum Lingkar Pena Hong Kong. Berarti Anda datang sendiri ke kelompok itu. Nah, Anda sebagai individu, kemudian Forum Lingkar Pena itu adalah sebagai kelompok. Nah, itu yang disebut dengan kontak. Jadi kontak itu bisa yang pertama antara individu, yang kedua kelompok antar kelompok, yang ketiga antara individu dengan kelompok.
Yang kedua, syarat dari interaksi itu adalah komunikasi. Kalau misalkan Anda bertanya, apa sih yang disebut dengan komunikasi? Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan, bisa berupa ide maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi. Nah, komunikasi itu berasal dari kata communicare yang artinya memberi atau menanamkan. Ya, jadi communicare itu berasal dari kata comuni atau commune yang artinya adalah umum. Ya, jadi komunikasi mempunyai banyak makna. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi. Lalu, komunikasi itu ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pengirim atau komunikator. Misalkan setiap minggu Anda mengirim jawaban terhadap pertanyaan PR kepada Pak Fajar. Berarti Anda adalah sebagai pengirim atau komunikator atau sendernya. Lalu pesan yang Anda kirim lewat WhatsApp berupa foto PR Anda itu Pak Fajar terima. Nah, berarti posisi saya sebagai penerima atau receiver. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya pesan. Pesannya itu apa? Nah, misalkan pesannya itu ditulis, Pak Fajar, hari ini saya telah menyelesaikan PR matematik. Berikut adalah foto PR matematik saya. Nah, itu isi pesannya. Atau misalkan, Pak Fajar, saya siap ujian hari Minggu. Nah, itu yang disebut dengan message atau isi pesannya. Nah, kemudian yang keempat, itu ada yang namanya umpan balik. Nah, jadi kalau Anda mengirim pesan, pasti ada umpan balik. Biasanya Anda suka mengatakan kepada saya, terima kasih Pak Fajar. Kemudian saya mengatakan sama-sama. Nah, itu adalah umpan balik. Ya. Atau tanggapan dari si penerima pesan. Atau Anda bertanya, Pak Fajar, hari Minggu ada ujian apa? Saya mengatakan, oh hari Minggu ada ujian PPKN. Nah, itu yang disebut dengan feedback atau umpan balik. Nah, lalu kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Interaksi sosial itu bentuknya apa saja? Atau ada bentuk interaksi sosial itu apa saja? Yang pertama, interaksi sosial itu bentuknya adalah proses asosiatif atau yang disebut sebagai association process. Apa itu yang disebut dengan proses asosiatif atau association process? Jadi tadi kembali ke pertanyaan. Proses-proses interaksi sosial itu ada berapa sih? Jadi yang pertama adalah proses asosiatif. Proses asosiatif itu adalah proses yang bersifat positif. Maksudnya adalah proses yang saling mendukung. Bisa mendukung seseorang, bisa mendukung kelompok, atau kelompok kepada kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa proses asosiatif itu adalah proses yang bersifat positif atau saling dukung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau begitu apa contohnya Pak proses asosiatif itu? Proses asosiatif yang pertama itu adalah proses yang disebut sebagai kerjasama. Mungkin Anda sudah sering mendengar kata kerjasama. Nah, jadi kerjasama itu adalah contoh proses asosiatif. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama. Bisa jadi antar perorangan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka punya tujuan. Ya. Misalkan Anda bekerja sama untuk bisnis, misalkan adalah sekelompok pekerja migran bekerja sama dalam berjualan. Ya, yang satu bagian membeli bahan baku, ada satu orang bagian promosi, ada satu orang lagi yang bagian penjualan. Nah, ketiga orang ini bekerja sama. Nah, itulah yang disebut dengan cooperation. Jadi kerjasama masuk ke dalam kategori sebagai proses asosiatif. Lalu berikutnya adalah selain proses kerjasama,
itu ada yang disebut sebagai kerjasama itu dibagi dua. Ada kerjasama yang sifatnya spontan, ada kerjasama yang sifatnya langsung, ya. Jadi ada kerjasama yang sifatnya spontan nih, spontan, yaitu kerjasama yang terjadi serta merta, ya. Tiba-tiba Anda ketemu teman nih di bandara Hong Kong misalkan. Anda bingung mau kemana, tiba-tiba Anda nanya karena sama-sama orang Indonesia, Mbak, kalau ke Meifu kemana ya? Terus Mbak itu bilang, oh ya udah kita sama-sama aja, kita sama-sama naik bis. Ya berarti Anda bekerja sama untuk mencari tujuan yang sama. Nah itu namanya kerjasama spontan. Anda tidak merencanakan tiba-tiba ketemu begitu saja. Kemudian ada yang disebut dengan kerjasama langsung. Kerjasama langsung ini biasanya kerjasama dalam bentuk perintah. Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan, atau Anda ikut terlibat misalkan di dalam anggota DPRD misalkan. Ada perintah di situ. Ya, misalkan perintah atasan kepada bawahan. Besok Anda harus pergi ke perusahaan A. Kalau bisa Anda jajakin MOU dengan perusahaan tersebut. Ya, perjanjian kerjasama. Nah, itu namanya kerjasama langsung yang diperintahkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan kerjasama kontrak. Ya, ini mungkin sering Anda lakukan. Kontrak Anda dengan majikan atau kontrak Anda dengan bos. Kerjasama atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu. Nah, di dalam kontrak itu syaratnya apa saja sih? Kemudian ada ketentuan-ketentuan tertentu. Apakah 1 tahun atau 2 tahun? Apabila terjadi pelanggaran, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu namanya kerjasama kontrak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dalam sistem sosial. Ya, ini yang disebut dengan kerjasama tradisional. Ya, jadi kalau kerjasama tradisional itu contohnya adalah gotong royong. Ya, nah, seperti di Indonesia di kampung Anda, kalau menjelang Lebaran itu warga berkumpul untuk membersihkan masjid, ya enggak? Nah, itu bergotong royong. Atau menjelang 17 Agustus, ya, warga bekerja sama berbagi cat untuk mengecat pagar. Biasanya kan seperti itu kalau di desa-desa. Nah, itu kerjasama. Ya. Atau pada saat 17 Agustus, warga berkumpul untuk membuat tumpeng syukuran sama-sama. Nah, itu juga kerjasama yang sifatnya tradisional. Nah, jadi bentuk interaksi sosial yang pertama itu adalah asosiatif. Nah, yang kedua, bentuk interaksi sosial yang kedua itu adalah akomodasi atau akomodatif, accommodation. Apa sih yang disebut dengan akomodasi? Akomodasi adalah proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Ya, jadi dia sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Nah, jadi akomodasi berarti adanya keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu ada yang disebut dengan konflik, ya, perseteruan. Ya, tidak selamanya positif ya. Kalau tadi kan asosiatif positif tadi, ini kebalikannya, konflik. Adanya pertentangan antara satu suku dengan suku lain misalkan. Pertentangan di dalam rumah tangga antara suami dengan istri, antara adik dengan kakaknya, antara paman dengan bibi. Nah, itu juga konflik. Jadi akomodasi adalah satu cara untuk menyelesaikan pertentangan. Jadi kalau misalkan asosiatif itu tidak ada hubungan negatif awalnya. Tetapi kalau akomodasi ada hubungan negatif. Nah, di mana Anda mencari jalan? Gimana sih caranya untuk rekonsiliasi ibaratnya? Mencari titik temu. Nah, apa saja bentuk akomodasi? Nah, ada beberapa macam cara bentuk akomodasi. Yang pertama adalah koersi.
Apa itu koersi? Bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lebih lemah. Ya, berarti di sini ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Misalkan sistem pemerintahan totalitarian, ya. Misalkan pemerintah memaksakan pajak kepada masyarakatnya dengan sistem pajak yang sangat tinggi. Nah, itu koersi namanya. Ya, kalau misalkan tidak dilakukan maka akan ada hukuman. Jadi segala sesuatu yang sifatnya pemaksaan. Ya, misalkan keluarga Anda, Evi, tolong bulan depan kirimi kami misalkan 3.000 Hongkong dolar. Nah, itu namanya koersi, pemaksaan. Ya, pemaksaan. Kemudian yang kedua, sistem yang disebut sebagai kompromi. Apa itu kompromi? Bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan sehingga tercapai satu pihak penyelesaian. Anda berkompromi. Wah, kalau ngirim 3.000 nggak mungkin lah. Saya di sini juga punya kebutuhan, gitu kan. Saya ingin sekolah, saya ingin berkegiatan, ya saya ingin menabung. Nah, akhirnya Anda berkompromi dengan pihak keluarga. Sehingga adanya suatu suatu perjanjian yang tentunya tidak saling menekan atau ada satu pihak lain yang merasa tertekan. Nah, ini ada kompromi. Ya, ada kompromi. Jadi, bentuk interaksi sosial yang pertama itu adalah yang sifatnya asosiatif atau kerjasama. Nah, yang tadi contohnya itu ada dua. Jadi kerjasama itu asosiatif itu ada dua. Ya, yang pertama itu kerjasama atau cooperation. Yang kedua itu adalah apa? Rekonsiliasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Jadi yang pertama itu adalah proses asosiatif. Contoh proses asosiatif itu ada dua. Yang pertama itu kerjasama, dan yang kedua itu adalah akomodasi atau accommodation. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai dengan proses disosiatif. Apa itu proses disosiatif? Proses disosiatif itu adalah proses oposisi. Ya, apa itu oposisi, Pak? Oposisi dapat diartikan sebagai cara yang bertentangan dengan seseorang atau kebalikan, atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi caranya bertentangan dengan seseorang, itu yang disebut dengan oposisi. Kalau sekarang kan ada dua kelompok nih, ada yang pro pemerintah, ada yang bertentangan dengan pemerintah. Kalau yang bertentangan dengan pemerintah misalnya kan ngasih kritik terus. Nah, orang yang memberi kritik tersebut itu adalah oposisi namanya. Tetapi kedua-duanya sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau yang pro, apa yang pemerintah lakukan, oke terus, didukung terus. Nah, itu yang pro. Tapi kalau yang kritik, itu kebalikannya daripada satu kelompok yang lain. Nah, ini yang disebut dengan proses disosiatif. Apa saja proses disosiatif? Proses disosiatif yang pertama, itu adalah yang disebut sebagai persaingan. Mungkin Mbak suka menyebut competition, persaingan. Nah, ini adalah proses disosiatif. Misalkan di sebuah pasar ada dua toko yang bersaing. Yang satu naruh harga rendah, yang satu besoknya lagi harganya lebih rendah. Nah, itu yang disebut sebagai persaingan. Jadi persaingan itu adalah proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Ya. Nah, contohnya kalau misalkan di acara 17 Agustusan itu adalah lomba panjat pinang, ya. Nah, itu ada persaingan tuh, ya. Kemudian lomba makan kerupuk misalkan. Yang paling cepat dia yang dapat. Nah, persaingan ini harus dilakukan secara sehat, ya. Dengan kata lain harus fair play. Tetapi ada juga sekelompok atau orang-orang tertentu yang buat persaingan tidak sehat. Misalkan lomba sepeda.
dia ngambil jalan pintas sehingga bisa lebih dulu sampai. Nah, itu tidak sehat. Ya. Atau misalkan Anda mencurangi timbangan. Jadi Anda dagang beras, timbangannya dicurangi. Nah, itu sehingga persaingannya itu menjadi tidak sehat. Ya. Nah, apapun hasil dari suatu persaingan mestinya diterima dengan kepala dingin tanpa adanya rasa balas dendam. Nah, itu yang disebut dengan proses disosiatif. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, yang bentuk interaksi sosial yang kedua tadi itu adalah disosiatif. Ya. Disosiatif yang pertama itu tadi apa? Persaingan. Ternyata ada bentuk disosiatif yang lain, ya, yang disebut dengan kontravensi. Ya, saya ulangi, kontravensi. Apa itu kontravensi? Misalkan gini, meskipun terasa asing, tetapi bisa dipastikan bahwa kita pernah melakukan kontravensi, ya. Jadi kontravensi itu adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan. Ya, jadi sebenarnya kamu tuh tidak suka terhadap makanan ini, tetapi karena kamu ingin menghargai teman kamu sembunyikan. Mungkin masakannya keasinan. Nah, itu yang disebut dengan kontravensi. Atau misalkan di dalam sebuah kelas, ada ketua kelas yang nyebelin. Tetapi nggak ada orang yang berani mengatakan, kamu tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akhirnya dipendem di dalam hati. Nah, itu yang disebut dengan kontravensi. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yang merupakan bagian dari disosiatif apa? Yaitu konflik, berantem. Gitu. Anda berebut sesuatu benda, atau misalkan ada penipuan. Ya, uang Anda hilang, misalkan 3.000, nggak jelas, tiba-tiba Anda ketemu orangnya, kemudian Anda berantem. Nah, itu yang disebut dengan pertentangan atau konflik. Ya, Anda bertengkar dengan keluarga Anda, misalkan di tanah air, tiba-tiba tanah Anda dibalik namakan atas pihak lain. Nah, berarti Anda marah itu. Itu namanya pertentangan atau konflik. Nah, itulah bentuk disosiatif. Jadi bentuk disosiatif itu yang pertama itu tadi apa? Persaingan, ya. Yang kedua kontravensi. Kemudian yang ketiga itu adalah pertentangan atau konflik. Ya. Jadi itu yang terkait dengan disosiatif. Nah, istilah-istilah ini penting Anda pahami, kemudian Anda hafalkan. Karena kadang-kadang keluar di ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan. Ya. Nah, jadi saya review kembali apa yang kita bahas tentang bentuk interaksi sosial. Nah, jadi bentuk interaksi sosial itu ada 3 tadi, ya. Ada yang disebut sebagai asosiatif, ada yang disebut dengan disosiatif, ada yang disebut sebagai akomodatif. Ada 3. Nah, asosiatif itu apa saja? Asosiatif itu adalah bentuk positif, ya, arah kepada persatuan atau kesatuan. Tadi saya contohkan, asosiatif itu apa saja, Pak? Yang pertama, Anda memiliki kerjasama. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi itu pencampuran 2 atau lebih kebudayaan yang berbeda. Seperti Anda di Hong Kong sekarang, budaya di timur, ya, kemudian tiba-tiba ke Hong Kong, oh budayanya seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, akulturasi. Ya, akulturasi itu perpaduan 2 atau lebih budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Nah, itu akulturasi. Oke, itu yang disebut dengan asosiatif. Nah, yang kedua, itu yang disebut sebagai disosiatif. Disosiatif itu apa saja? Yang pertama, persaingan, ya, yang sifatnya kompetisi. Yang kedua, kontravensi. Kemudian yang ketiga, pertentangan atau konflik. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk interaksi sosial yang disebut sebagai akomodatif. Ya, akomodatif ini awalnya adalah perselisihan, tetapi ada upaya untuk mendamaikan. Nah, itu namanya akomodatif. Apa saja akomodatif tindakannya? Yang pertama bisa berupa koersi, bisa berupa hukuman, ya, paksaan, ancaman atau tekanan sehingga konflik itu tidak terjadi. Yang kedua, bisa berupa kompromi, ya, bentuk usaha untuk meredakan masalah.
yang terjadi antara dua pihak yang berseteru. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan konsiliasi. Ya, konsiliasi itu apa? Mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian ada yang disebut dengan arbitrasi. Ya, arbitrasi ini memiliki kedudukan yang tinggi ketika kita dua orang yang berseteru nih tidak menemukan jalan, akhirnya dia mencari pihak ketiga. Ya, suami istri berseteru. Ya, kemudian pihak ketiga ke pengadilan. Ya, contohnya apa? Ada dua murid bertengkar. Contoh kedua, ada dua murid bertengkar. Ternyata pertengkarannya nggak selesai-selesai, nggak ditemukan titik temunya. Udah dipanggil pihak ketiga, yaitu guru bimbingan konseling. Maka dipanggil keduanya, kemudian untuk didamaikan. Nah, itu contoh adalah contoh dari arbitrasi. Kemudian mediasi. Apa itu mediasi, Pak? Bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Ya. Kemudian yang terakhir adalah adjudikasi. Proses penyelesaian masalah melalui meja hijau. Melalui meja hijau atau melalui jalur hukum. Nah, jadi demikianlah terkait dengan materi kita, yaitu interaksi sosial.